Hai, data biaya untuk SPP. Ini datanya sudah saya input sesuai dengan tabel di webnya PMB Unitama ya. Untuk masing-masing prodi dan per periodenya. Sebelum data-data ini kita cetak di halaman depan, ini ada mau yang saya perlihatkan ya di bagian periode. Oh ini salah ketik ya. Seharusnya judulnya periode pendaftaran. Kalian buka di views, front, index, front beranda index ya. Kita scroll, ya ini program studi, berarti ini seharusnya periode pendaftaran. Ini kalian copy, kita ganti komentarnya ya. Ini refresh. Ya ini datanya kelihatannya benar. Tapi kalau saya tambahkan satu data periode lagi, tapi bukan tahun 2022-2023, tahun ajarannya itu saya pindahkan ke 2023-2024. Misalkan saya namakan periode pertama. Urutannya urutan 1, tanggal pendaftarannya itu mulai dari Desember 2023 sampai dengan Januari ya. Ya sampai 1 Januari 2024. Kemudian tanggal ujiannya 2024 Januari tanggal 4 ya, jam 08.00. Kemudian tanggal wawancara bulan Januari tanggal 4 berarti tanggal 11 jam 08.00. Kemudian saya submit. Jadi di sini ada dua periode ya, periode tahun 2023, periode tahun 2022, 2023 dan periode tahun 2023, 2024. Ini kalau saya refresh, ya ini datanya sudah tercetak ya. Seharusnya ini tercetak nantinya kalau sudah masuk tahun ajaran 2023-2024. Jadi kita harus bisa mengambil data berdasarkan tahun ajaran 2022-2023. Oleh karena itu kita akan buat sebuah tabel baru untuk melakukan settingan kalau sekarang tahun yang aktif itu adalah tahun 2022-2023. Jadi kalian buka terminal, control backtick, php spark migrate titik 2. Ini kita namakan informasi ya, karena selain tahun yang mana tahun aktif, kita juga akan memberitahukan ke sistem kalau periode yang aktif itu periode yang mana. Misalkan periode 1, jadi kalau mahasiswa daftar periode 1 biayanya beda. Kalau di daftar periode 2 biaya juga akan berbeda. Selain kedua hal itu, kita akan cetak juga ini prosedur pendaftaran ya. Kemudian kita akan cetak ini di tampilan web kita. Ini ya, alamat, email, telepon dan map. Create. Ini kita namakan saja informasi ya. Kemudian untuk datanya kalian bisa copy dari tahunnya. Kemudian Ctrl F, kita ganti tahun menjadi informasi. Ya, yang pertama itu adalah ID underscore tahun.
Jadi tahun ajaran mana yang akan kita aktifkan. Ini bisa di delete ya karena integer. Kemudian yang kedua adalah ID periode, supaya sistem tahu periode mana yang sedang aktif. Yang ketiga tadi adalah informasi ya, informasi pendaftaran. Ya ini kita namakan saja informasi, tapi tipenya adalah tipe teks. Ini jangan tipe varchar ya, karena datanya dia panjang. Ini kalian copy lagi, ini untuk alamat sesuai dengan tampilan web kita ya. Ini alamat. Kalau alamat tipenya cukup varchar, tapi dia harus memiliki nilai ya, panjangnya berapa. Ini kita tulis 255. Kemudian emailnya cukup 128 ya. Dan yang terakhir telepon juga 50 saja ya. Kemudian yang terakhir itu ini ya, Google Maps. Google Maps itu kalian copy dari informasi, karena dia tipenya juga teks. Maps, save, kemudian buka kembali terminal, jalankan migrate-nya. Ini harapan atas ya, enter. Selanjutnya kita akan buat untuk menunya ya. Jadi kalian ke user management, navigasi, tambah data baru, informasi, URL-nya juga informasi. Ikonnya kita cari ikonnya, cari info. Ini yang tanpa warna backgroundnya. Copy, kemudian di paste. Isinya kalian cut, ganti urutannya 1, 2, 3, 4, 5, urutan 6 ya. Dan di submit. Dan jangan lupa kasih hak akses untuk super admin. Kemudian untuk informasi ini itu sama seperti pada saat kita buat config. Dia tidak ada tambah dan hapus, hanya ada update. Jadi kalian buka tabel PMB di database ya. Cari di sini informasi. Ya ini ya tabel informasi. Ini kalian pilih dulu insert. Ini kalian masukkan saja nilai 1 untuk ID tahun dan ID periode. Kemudian pilih go. Ini nanti kita rubah datanya ya, karena dia sama dengan di config. Jadi kita akan copy dari config dan cari config. Nah ini, kemudian file, save as, informasi, enter. Nah Ctrl B, Ctrl F, kita cari config, dirubah menjadi informasi. Jangan lupa checklist AB ya, dan replace. Ini informasi model belum kita buat, jadi langsung saja kita buat ya. Kalian buka kembali sidebar, Ctrl B, kita cari models, kita copy dari config ya, file, save as, informasi model. Jadi langsung kita replace juga ya, replace. Ini di close, Ctrl B, alt Z. Yang pertama tadi ID underscore tahun, kemudian ID periode ya. Selanjutnya informasi, alamat, email, telepon, dan terakhir adalah maps.
ini pakai tanda kutip. Kemudian di save, ini sudah benar ya. Kita kembali ke controller informasi. Ya ini ya, ini di error. Kenapa error? Seharusnya tadi tulisannya config ya, bukan informasi. Ini config. Ini tulisan config ini bawaan dari code igniter. Ini sudah benar informasi. Kemudian data update-nya ini langsung kita rubah ya, tidak ada menu upload, makanya ini perlu kita delete. Yang pertama tadi ID underscore tahun, ini langsung kalian copy alt shift bawah, kita ganti jadi periode. Ini hapus ya. Kemudian informasi alamat, email, dan terakhir masih ada satu ya, ini teleponnya, alt shift bawah maps. Scroll lagi ke bawah, ini tidak dibutuhkan jadi bisa di delete. Ini kita copy dari atas ya, ID tahun, kemudian ID periode, informasi, alamat, email, ini tidak dibutuhkan jadi di delete. Email, telepon, maps. Kemudian di save. Nah, Ctrl B untuk buka sidebar ya. Kita copy dari config ya, ini kalian copy foldernya, kita rubah jadi informasi. Buka halaman indeksnya, Ctrl B, Alt Z. Kemudian kembali buka Ctrl F. Kita cari config, berubah jadi informasi. Nah, yang pertama tadi data tahun ya. Oh, ini harus kita kirim tahun dan periode. Jadi ini kalian copy, alt shift bawah, karena dia butuh ID tahun ya. Tahun, shift bawah satu kali lagi, alt shift bawah, ini periode. Ini dua kali ya, alt shift bawah. Tahun model, Ctrl B, Ctrl D ya. Ini jangan lupa harus huruf besar. Juga periode model, ini huruf besar. Sekarang kita kirim datanya ya, alt shift bawah, Ctrl D, ini rubah jadi tahun. Kalau tahun itu metodenya adalah get, bukan get ID ya. Ini untuk mengambil semua data. Ini kalau mau lihat bisa lihat di models, kemudian tahun. Ini get, ambil semua data. Ctrl B, ini kalian copy satu kali. Ctrl D, ubah jadi periode. Kemudian di save. Nah, kita kembali ke indeks. Jadi yang pertama akan kita cetak itu data tahunnya. Ctrl B, kita cari yang mana kita pernah buat select ya. Select drop down itu pernah kita buat di halaman user edit. Ini ya, ini kalian copy. Ini bisa di close. Ctrl B kembali, paste. Untuk profilnya ini kalian blok ya. Kita rubah jadi tahun. Kemudian di save. Tapi ini bukan MB3 ya, karena dia pakai row. Kita kasih call MD6. Ini kalian copy satu kali, alt shift bawah. Ini jangan kalian pakai Ctrl F ya, nanti dia berubah juga di bagian atas. Ini kita blok tahunnya, Ctrl D sampai di bawah ya, rubah jadi periode.
Ini supaya bagus, P nya huruf besar sama di atas ya, tahunnya huruf besar. Oh ini tahun ajaran. Berikutnya tadi informasi ya. Ini call 12 ya, supaya dia penuh satu layar. Kemudian alamat. Ini juga sama, call 12. Ini untuk email. Kalau email, input tipenya harus email, bukan teks ya. Ini huruf besar. Ini call MD 6 ya, supaya dia bagi dua dengan telepon. Telepon. Ini juga call MD 6. Kalau telepon biarkan saja input tipe teks. Ini bisa di delete. Oh, tunggu dulu ya. Ini biarkan. Ini delete untuk upload logonya ya, karena tidak ada menu upload. Ini ada saya merubah untuk informasi ya, karena nanti isinya panjang. Ini kalian copy informasinya, kemudian kalian delete ini. Kita tidak pakai input tipe teks ya, tapi kita akan pakai text area ya, ini di bawah. Jadi deskripsinya kalian blok, ubah jadi informasi. Save dan refresh. Ini ini user ya. Scroll ke atas, ini bukan user tapi dolar informasi. Save berarti di bawah juga ya, bukan user tapi informasi. Refresh. Ini sudah ada ya, tahun, periode, alamat, email, telepon, informasi. Kurang satu ya, Google Maps. Scroll, kalian copy dari informasi ya, karena Maps juga datanya panjang. Ini kalian blok, rubah jadi Maps, kemudian di save. Refresh. Dolar Maps. Oh ini ya, ini harusnya informasi sama di atas ya, kemudian di refresh ya. Jadi kita akan kirim periode aktif itu 2022-2023 tahun ajarannya. Kemudian periode pertama, alamatnya kalian copy dari PMB, scroll ke bawah ya, ini kalian copy. Email juga, mana email ya, kalau dia tidak sesuai dengan format penulisan email, ini bakal error ya. Makanya inputnya itu input tipe email. Jadi dia harus sesuai dengan format penulisan email. Telepon. Dan untuk Maps, kalian buka Google Maps, kan cari Unitama ya. Supaya petanya itu tampil seperti ini bisa kalian copy ya. Kalian pilih bagikan, kemudian pilih sematkan peta. Ini tulisannya bisa berbeda ya, tergantung browsernya. Kemudian pilih salin HTML, atau kita perkecil dulu, kurang, kemudian salin HTML. Sini di paste. Ya ini ya. Ini makanya saya tadi bilang dia pakai text area. Ini bisa kita tambah lebarnya ya.
di mana, maps ini jangan 2 tapi 3, dan di save. Ini kita biarkan dulu isi garis datar ya, nanti ini baru kita perbaiki kemudian di submit. Ya, datanya sudah berubah, ini juga sudah tampil semua teksnya. Ya, kemudian untuk informasi, ini untuk teks areanya akan saya ganti tampilannya ya, supaya ini untuk formnya itu kurang lebih seperti Microsoft Word, karena ini agak panjang tulisannya ya. Ini nama pluginsnya itu adalah CK Editor, dan enter. Ya, ini sebenarnya yang terbaru itu adalah CK Editor 5, cuman biasanya ada beberapa masalah, jadi kita pakai dulu yang CK Editor 4. Ini ada beberapa pilihannya. Kalau mau yang full, kita pilih yang full package, kemudian download. Kemudian kita buka di folder download. Ini sudah terdownload. Klik kanan, ekstrak ya. Sudah ada foldernya. Sekarang kita simpan foldernya di plugins ya. Public, assets, plugins. Ini sudah berhasil di copy. Ini kalian harus panggil checkeditor.js. Ya, file ini harus kalian panggil ya. Jadi kita buka di layouts, index, kalian scroll paling bawah, alt shift bawah, ini kalian blok, berubah jadi CK editor, dan di save. Ini kalian copy, Ctrl B, scroll. Ini untuk menggunakannya kalian cukup tambahkan kelasnya ya, ini kelas CK editor, kemudian di save. Ini kalau kalian refresh, teks areanya sudah berubah. Jadi sini kurang lebih tampilannya hampir mirip dengan Microsoft Word. Sudah ada teks lainnya ya, rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Kemudian karena informasinya itu alur program kita ya, tidak seperti ini. Jadi untuk isinya kita cukup pakai lorem ya. Supaya tidak terlalu lama ya. Ini kalian copy, kemudian di paste. Ini kalian tambahkan list ya, angka 1. Kita anggap saja ini tulisannya sudah benar ya, untuk alur programnya. Untuk alur PMB kita ya, tambahkan lagi supaya panjang. Lima, 6, 7, 8, kita tambahkan lagi. 9, 10. Oh, ini kalau kalian mau memperbesar full screen, kalian pilih ini supaya dia full screen ya. Kemudian untuk mengembalikan cukup tekan kembali. Tapi ini di sini ada beberapa yang kalau mau digunakan harus menggunakan plugin tambahan lagi. Contohnya ini ya, kalau mau upload file gambar. Ini kita bisa masukkan gambar di dalam text area, tapi dia butuh plugin tambahan. Dan di submit. Ya. Sekarang ini bisa di close, kita edit di bagian halaman depan. Ini semuanya sudah bisa di close. Ctrl B.
Kita edit di bagian front, beranda, index. Kita dari atas ya, Ctrl B. Ini header. Yang pertama itu beranda. Kemudian informasi. Jadi nanti informasinya kita tampilkan di halaman yang berbeda ya. Dia datanya tidak satu halaman dengan halaman beranda. Kemudian registrasi. Kemudian terakhir itu login. Sisanya itu bisa di delete. Beranda untuk href-nya itu cukup slash ya, karena dia URL root. Tapi kalau informasi kalian tidak bisa tulis seperti ini ya, informasi. Kenapa? Karena untuk URL informasi ini sudah digunakan ya di halaman admin. Kalau kalian masukkan informasi, nanti diarahkan ke halaman admin. Sementara halaman admin ini usernya harus login. Jadi nantinya akan kita pelajari hal baru ya. Jadi kita tambahkan sini garis datar dan daftar. Ini juga sama. Nanti ini kita akan pelajari hal baru. Untuk sekarang kalian cukup ketik dulu registrasi sama Pak. Kalau login tetap ya /out. Dan di save. Ini hero nya juga kita rubah. Ini kalau kalian mau lihat langsung di refresh ya. Menu sudah berubah. Ini kita ganti jadi Unitama. Kemudian kita tulis Universitas Teknologi Akbar Makassar. Ini bukan get started, daftar. Kalau daftar itu sama harusnya registrasi dulu ya sini. Jadi kalian copy linknya, kita ganti href-nya, save dan refresh. Kemudian kalau kalian mau ganti gambar ini menggunakan logonya Unitama ya, logonya itu ada di atas ini, kalian tinggal copy, kita ganti gambarnya jadi logo Unitama. Oh ini kita lupa ya, ganti ini kalian ke atas copy, kita ganti jadi app name, nama aplikasi kita ya, yaitu PMB Unitama. Scroll ini digunakan, periode pendaftarannya sudah benar. Testimoni bisa di delete ya. Testimonial delete. Portofolio ini juga tidak kita butuhkan, jadi di delete. Pricing, ini pricing kita butuhkan ya. FAQ yang tidak dibutuhkan bisa di delete. Ini kontak kami, save. Ini untuk formnya tidak kita butuhkan, yang ini ya, ini yang kita butuhkan itu cuma Google Maps, jadi kontaknya bisa di delete. Simpan saja Google Maps. Kemudian footer, ini tidak kita butuhkan, jadi ini kalian delete ya. Footer top cukup kita simpan bagian copyright. Sosial media juga tidak kita butuhkan. Kemudian ini kalian ganti PHPE tab config
copyright, save, dan refresh. Ini nanti kita perbaiki ya. Untuk saat ini biarkan dulu. Kemudian sekarang kita buat sistem layoutingnya ya, supaya tampilan ini bisa digunakan nanti di halaman informasi dan halaman registrasi. Ctrl B di folder front ya. Jangan kalian klik di folder beranda, klik di folder front. Kalian tambahkan folder baru. Ini sudah layout supaya kalian tidak bingung. Kita tambahkan saja template. Isinya template ini ada index titik php. Kemudian isinya index untuk template ya. Kalian copy dari beranda ya. Paste di template. Dan di save. Ini sama seperti di layout index. Kalau kalian butuh JavaScript, kita akan ambil JavaScript. Kalau butuh modal, kita juga buat modal di template. Tapi untuk halaman front end kita kali ini, kita tidak butuh modal dan JavaScript tambahan ya. Yang kita butuh itu adalah pembuatan konten. Jadi di bagian beranda, ini biarkan semua halaman. Jadi semua halaman itu nanti akan tampil halaman kontak dan footer. Yang berubah itu cuma data ini ya. Jadi ini datanya untuk bagian beranda. Nanti kalau halaman informasi, ini dia akan berubah. Jadi kontennya kita simpan di sini. Oh, jangan di beranda ya, tapi di layouts. Template index ya, bukan di beranda. Simpan di bawahnya main. Kemudian untuk beranda, sekarang ini bisa kalian Ctrl A, kemudian delete. Ini ya beranda. Ini saya close dulu layout supaya tidak salah hapus ya. Di bagian beranda index, Ctrl A, delete. Ini supaya kita tidak capek lagi mengetik-ngetik. Kalian bisa copy dari blank layouts. Kita atur ini foldernya. Jadi yang pertama views, panggil dulu front. Kemudian slash, foldernya adalah template. Kemudian untuk program studi, pendaftaran, pricing, ini kalian cut. Simpan di sini. Oh, ini sebelum cut ya. Ctrl Z dulu. Sebelum cut, ini kalian copy. Kita buat blank ya, seperti di tampilan admin. Kemudian di save. Ya, ini sudah bisa di cut. Program studi, periode, dan pricing. Ini kalian cut. Pindahkan ke beranda, konten. Karena tidak ada modal dan script, ini bisa di delete. Sama juga untuk blanknya ya. Cukup konten. Jangan lupa ini juga di save. Refresh. Ya, tidak ada error. Tapi sistem templating kita sudah berfungsi ya. Sekarang kita akan cetak ini ya. Kita akan ganti data alamat, email, telepon, dan maps sesuai dengan yang kita masukkan di data informasi. Jadi ini sama seperti config di bagian template index. Kita harus ambil datanya. Karena datanya digunakan di semua halaman. Jadi datanya tidak perlu kita kirim dari controller. Kenapa? Karena kita akan terus mengirim data dari tiap controller. Jadi ini bisa kalian alt save bawah. Untuk config-nya kalian rubah jadi informasi.
Ini sama ya get ID, karena tadi kita copy dari config ya. Sekarang sudah bisa kita cetak di bagian kontak. Ini alamat. Ini rubah PHP informasi alamat. Dan di save dan refresh. Ini alamatnya sudah berubah. Kita ganti lagi email. Ini kalian copy email. Langsung kita ganti lagi di sini untuk telepon. Save. Yang terakhir itu adalah Google Maps-nya. Maps. Ya, ini jangan call LG6, nanti dia terbagi dua layarnya ya. Tapi gunakan call 12 dan refresh. Kemudian kenapa peta mapnya itu tidak penuh? Ini kalau kalian perhatikan di sini ada width ya. Widthnya itu 600. Ada dua cara. Kalau kalian mau ganti lebarnya, kalian bisa ganti di sini langsung. Widthnya jadi 100%. Atau kita buat kelas ya. Sebaiknya kita buat kelas. Kenapa? Kalau kalian ganti di sini, misalkan kampus Unitama pindah alamatnya, kita copy lagi dari Google Maps. Kita harus edit lagi di bagian sini untuk width-nya. Jadi sebaiknya kita buat kelas baru. Nama kelasnya itu Maps. Karena kita style ya. Karena stylenya cuma satu, jadi saya tidak buat di halaman baru. Saya tulis saja di bagian atas ya. Style. Nama kelasnya Maps. Kemudian nama tag-nya ya, yaitu iframe. Jadi style, cari yang kelasnya Maps. Di dalamnya ada tag iframe. Rubah lebarnya width menjadi 100%. Di save dan refresh. Yang petanya sudah 100% ya. Ini kalau di scroll ya, semuanya sudah berfungsi ya. Kemudian ini ada yang mau saya rubah lagi di periode. Jadi seharusnya judulnya periode ya, bukan program studi. Jadi kita ganti di bagian controllernya. Ctrl B. Kalian cari controller periode. Nah, ini. Ini kalian copy, Ctrl F, rubah program studi jadi periode pendaftaran. Kemudian di replace dan save. Ini baru saya perhatikan ya. Periode pendaftaran kalau tambah periode pendaftaran, kalau ubah periode. Mau ini ubah periode masih kurang ya. Kurang pendaftarannya. Ubah periode pendaftaran. Kemudian di save dan refresh. Berarti ini di sini di bagian program studi juga ya. Kalau tambah program studi, kalau ubah ya seharusnya ubah program studi. Jadi kita buka lagi di prodi. Ini kalian copy, cari bagian edit. Nah ini ubah program studi. Nah, refresh. Ya sudah sesuai ya. Sekian dan terima kasih.